Hai Semsem Lovers, welcome to Kesemsem Podcast. Nah, hari ini episode kedua nih. Dan aku kali ini mau kesemsemnya sama Bobby Chandra. Hai Bobby, are you there? Hai, halo. BTW Bobby ini teman dari SD ya? SD ya kurang lebih ya? Kita udah kenal itu. Enggak teman SD juga sih, teman rumah. Teman ngaji jir. Pernah alim dulu. Zaman masih itu ya, zaman masih apa sih? Bocah. Kinyis gitu ya. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Bobby di podcast aku kali ini ya. Jadi kita kesemsemnya bareng Bobby Chandra nih. Temanya masih betah sendiri di usia 30 something. Serius gak sendiri? Single lah ya, maksudnya masih betah single. Sendiri sih nggak sendiri, tapi single lah ya gitu. Non-committal, nggak non-committal juga ya. Kalau dalam status hukum ya memang masih single. Belum ada ikatan sama seseorang. Tapi udah ada yang deket lah ya. Nggak deket sih. Oke, let's start this podcast then. Oke, aku mau tahu dulu dong. Kan udah lama juga ya kayak kita kan bertumbuh gitu kan. Jadi siapa sih sekarang Bobby Chandra ini? Nothing person. Bukan siapa-siapa. Just common people. Cuman gitu doang anjir. Ya emang bukan siapa-siapa kok. Orang biasa-biasa aja. Jadi kayak nobody gitu ya. Nobody person. Nobody for somebody tapi. Apa BTW ya tau sendiri lah ya, di lingkungan kita tuh kan kayak kalau 30 something tuh harus yang kayak anaknya udah berapa atau udah nikah ya, udah nikah sama siapa gitu-gitu kan, yang kayak something like that lah. Nah, kenapa sih Bobby sendiri masih betah aja nih BTW? Dibilang kenapa masih betah ya karena memang udah sehari-harinya yang dilakukan sendiri gitu. Maksudnya bukan dibilang nggak butuh orang ya, nggak kita manusia kan memang makhluk sosial. Butuh seseorang untuk mendampingi kita, tapi ya selama ini semua apa yang aku kerjakan, semua apa yang aku butuhkan itu ya aku cukupi sendiri gitu. Jadi kayak keinginan independen untuk, ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Keinginan untuk melengkapi itu belum ada gitu, bukan nggak ada. Jadi itu mungkin satu alasan kenapa sampai detik ini masih betah melajang. Jadi karena udah ngerasa ya udahlah, kerjaan udah ada sih, ini bla bla bla, ngapain sih harus ini gitu ya, kayak. Iya. Mungkin karena cowok kali ya. Enggak juga sih. Juga. Teman-temanku juga pada udah seumuranku udah pada punya anak 2, punya anak 3, tapi nggak tahu ya. Iya. Itu kan masing-masing orang sih pemikirannya gimana. Kayak goalnya apa ya? Mungkin emang mereka niatnya dari umur sekian emang udah harus ada gitu kali ya. Bisa jadi. Terus buat Bobby sendiri, apa sih arti cinta itu? Kan banyak tuh orang bilang cinta, love apa. Buat Bobby sendiri apa sih kayak artinya itu? Cinta itu kalau buat aku suatu perasaan yang mengikat. Oke, mengikat 2 orang. Kalau buat aku sih 2 orang ya. Kalau orang lain nggak tahu, 2 orang, 3 orang mungkin bisa juga. Lebih rame boy ya, rame. Iya. Itu cinta parisan ya. Ya, satu perasaan yang mengikat antara 2 orang manusia, bukan manusia juga, makhluk hidup. Secara universal. Jadi makhluk hidupnya boleh apa aja nih? Sama tumbuhan. Tapi nggak juga ya. Kalau manusia, kalau hewan pun kan juga ada perasaan cinta. Kalau kita cuman different, general ya. Kita ngomong cinta kan nggak bisa hanya kita dengan lover kita gitu. Ada yang namanya cinta kasih terhadap kakak, cinta kasih terhadap ibu, itu kan cinta juga gitu. Iya benar-benar. Berarti emang ikatan antara
2 orang atau lebih gitu ya. Iya. Gue udah kebayang mana-mana, Bo. Tapi kalau dari pembahasan kita kali ini kayaknya kan lebih ke kasih gitu, pasangan hidup. Iya, lebih ke partner life gitu lah kali ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting apa sih cinta menurut Bobby gitu? Ya kalau menurut aku, cinta itu adalah perasaan yang mengikat antara satu orang dengan orang lain gitu. Mengikat ini dalam artian lebih ke batin dan fisik, asik. Batin dan fisik ya. Oke. Yang melibatkan batin dan fisik gitu. Ada gitu batin doang atau fisik doang? Kalau fisik doang nggak cinta kali ya? Kalau fisik doang ya itu bisa dibilang itu mungkin nafsu. Iya kayak cuman ya gitu ya. Kalau buat Bobby sendiri nih, pernikahan itu apa sih arti pernikahan buat Bobby sendiri? Oh, pernikahan ini kalau aku ngomongnya dalam hal yang sakral ya. Yes. Nah, karena kan ini kan pernikahan bukan apa namanya, bukan ini kayak semacam bonding, ikatan. Maksudnya ini bukan lagi status yang membuat orang bisa seperti pada saat dia masih lajang dulu gitu. Nah, ini ada hubungannya antara kita dengan Tuhan sama pencipta kita. Nah, jadi aku artikan pernikahan itu adalah suatu ibadah. Nah, dan salah satu alasan kenapa aku mungkin saat ini masih bertambah lajang, karena aku sendiri merasa diri aku masih belum jangan dibilang sempurna lah, masih belum. Iya, nggak ada ya, soalnya yang sempurna nggak ada sih ya. Sendirinya masih kadang masih cuek sama pasangan, masih dan untuk laki-laki loh, kalau sudah menikah itu tanggung jawabnya besar, gak hanya untuk istrinya aja. Iya benar. Akan nasib anak-anaknya dan istrinya itu akan dibawanya nanti sampai ke akhirat. Jadi kalau buat bebannya besar banget ya. Benar. Jadi kalau aku ngerasa saat ini feel aku untuk melakukan pernikahan itu memang masih belum ada gitu. Jadi kalau arti pernikahan buat aku selama itu tadi ibadah. Jadi selama aku belum yakin, aku orangnya menerapkan pernikahan kalau bisa sekali seumur hidup. Aku nggak mau ada. Iya, setuju. Nggak mau ada kata cerai, nggak mau ada kata pisah. Kalaupun memang lagi ada masalah, aku nggak mau sampai itu membuat ikatan itu hancur atau terputus, gitu. Bisa dibicarakan atau kalau misalnya mau menyendiri. Tapi kayak nggak break up lah, apa sih namanya? Bukan break up. Kok jadi lupa ya, apa sih, kayak ambil space lah gitu kali ya. Ya bisa seperti itu, ambil space buat masing-masing pribadi untuk tapi nggak broke up ya. Kalau aku orangnya memang kalau udah jalanin hubungan, kalau misalnya udah sama satu orang, aku nggak munafik, godaan di luar pasti banyak. Iya banyak ya. Kita manusia diberikan anugerah sama Tuhan, ada yang namanya nafsu juga gitu. Iya benar. Nah ketika lihat yang di luar mungkin kita tertarik. Nah tapi dalam hati aku tidak membuang satu orang yang sudah aku cintai gitu. Mungkin memang suatu saat nanti aku akan melakukan kesalahan. Tapi pribadinya aku, kalau misalnya pasanganku melakukan kesalahan, aku maafkan walaupun itu terasa berat, tapi jangan sebisa mungkin jangan diingat-ingat lagi gitu. Dan aku nggak bisa kalau udah nyaman sama satu orang, sebenci apapun, sekesal apapun kita dengan pasangan kita itu, aku nggak bisa bohongi hati aku memang butuhnya dia gitu. Aku cuma maunya dia. Emang kalau water sign ini kayak gini ya, maksudnya ke zodiak Bo kita. Dirimu Scorpio kan ya? Iya. Ya kembali lagi ke pribadi orang masing-masing. Gak semua orang kan kayak sama kayak aku. Ya pasti sih. Cuman kalau dari kayak zodiak sign tuh ya, memang kalau orang-orang yang namanya elemennya tanah atau air itu yang tipe-tipe begini nih, yang maunya satu aja, terus yang emang maunya dia aja, terus move onnya lama. Tapi kalau sudah move on, udah.
kelar bener. Nggak bakalan diingat-ingat lagi, nggak bakalan. Udah memang benar-benar kayak misalnya nih, aku kasih ilustrasi kayak orang yang kalau misalnya burung itu sayapnya bisa tumbuh lagi setelah patah. Nah, aku ilustrasikan seperti itu. Sayap yang udah patah itu tumbuh kembali, terbang bebas gitu. Jadi kayak nggak ada yang feel merasa terkungkung lagi kayak pas waktu lagi masa broken. Iya, cuman pas broken heartnya pasti lama banget healingnya lama banget. Cuman kalau udah bye forever ya, kita nggak bakal balik lagi gitu ya istilahnya ya. Kalau aku sendiri sering ngerasain loh, maksudnya kayak Pak, misalnya saat aku broken lagi masa putus, itu kayak aku ini kembali aku bilang ini beda orang beda cerita, jadi nggak semua sama kayak aku. Iya gitu. Pasti. Nah, saat putus itu misalnya kan down banget, kayak langsung mengasingkan diri dari orang lain, merasa diri nggak bagus, merasa diri jelek banget, kayak insecure gitu ya. Ya bener, kayak ya gimana pasangan kita berhasil dialihkan oleh orang lain. Jadi kayak ngerasa gue kurang apa gitu ya. Bener. Padahal kita udah melakukan apapun yang dia mau. Kesalahan dia kita maafkan, walaupun kita juga buat kesalahan. Nah gitu. Tapi emang sulit ya kalau udah udah benar-benar sama-sama kenal, terus udah lama juga, terus tiba-tiba kayak kayak kita istilahnya di betrayal, apa sih kayak gitu. Nah, istilahnya kan kita tuh jadi kayak ngelihat diri kita, loh kita salahnya di mana gitu kan ya. Tapi aku kadang mikir gini ya, gimana kayak aku kayak gimana ngerasain kayak gimana? Kayak gini loh. Aku kasih kayak gambaran. Dua orang ini sedang mengalami masalah dalam hubungannya. Nah, jadi masing-masing antara mereka berdua itu saling memaafkan. Nah, ketika yang satu buat salah, ini masalah baru lagi misalnya kan. Ketika yang satu buat salah, orang yang pasangannya datang minta maaf, nangis, dan orang itu bisa memaafkan. Ketika yang satunya lagi buat salah, dalam kata lain ini orang yang memaafkan tadi. Nah, orang yang memaafkan tadi buat salah, minta maaf ke orang yang tersebut, pasangannya nangis juga mungkin atau apa segala macam, jadi usaha yang dibuat nggak ada, seperti nggak ada ampunan, seperti nggak ada, jadi nggak ada egois gitu ya. Bener-bener kayak mati di situ, maksudnya kayak feel-nya udah hilang sama sekali gitu. Tipe-tipe orang ya. Aku heran kenapa kok. Aku pengen sih ngerasain kayak rasanya jadi orang yang tega itu gimana gitu. Ketika orang datang ke kita nangis minta maaf, aku nggak kasih kesempatan sama sekali. Pengen seperti itu, tapi cuma ya kembali ke orang masing-masing. Iya benar. Terus itu memang ini loh. Ya sedikit banyak zodiak berpengaruh sebenarnya. Iya, kalau misalnya kayak orang-orang kayak orang-orang yang kayak gini lah, pokoknya yang Scorpio gitu-gitu. Pokoknya yang yang kayak tanah sama air gitu, elemen di zodiaknya itu rata-rata mereka tipenya yang kayak gitu, yang nggak tegaan, terus baiknya baik gimana, nggak semua ya, tapi kayak rata-rata tuh pada wise dan kalem gitu loh. Terus kalau buat Bobby sendiri nih, ada dilema nggak sih di modern love yang chaotic ini, yang kayak banyak banget lah yang istilahnya temenan tapi pacaran tapi nggak ada komitmen, atau cuman apa sih itu yang sekarang lagi ngetren itu FWB kayak gitu-gitu, dan pokoknya modern love yang yang kacau banget. Kembali ke gimana apa aku mau bilang ya, kayak
kesepakatannya dari awal seperti apa. Maksud aku tuh gini, aku jujur sebenarnya orang yang nggak bisa berkomitmen loh. Tipe orang yang nggak bisa berkomitmen. Kalau misalnya yakin orang itu nggak gini, kalau memang misalnya kamu nggak mau, kalau ngomong masalah cinta atau perasaan, kita nanti susah ya ke depannya. Kalau misalnya apa yang kita berikan, apa yang kita cinta, yang kita kasih nggak dibalas, gitu, dan orang itu dalam artian cuman mau fun aja, hanya untuk sesaat aja gitu. Iya. Nah itu kenapa aku bilang kembali kesepakatannya di awal. Kalau kita sebelum namanya benar-benar bisa kasih cinta kita, perasaan kita, hati kita ke orang lain, yakinkan dulu, cari tahu dulu apakah orang itu pantas untuk diberikan gitu. Iya, benar-benar. Deserve nggak untuk kamu kasih yang namanya hati kamu. Itu kan akan bakalan jadi belahan cinta kamu gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa, susah nanti ke depannya. Iya, kayak buang waktu ya. Kalau aku, kenapa aku bilang tadi orang yang tidak bisa, termasuk orang yang tidak bisa berkomitmen, karena memang picky mungkin, pemilih gitu. Picky, so picky. Enggak pemilih kok. Aku jadi gimana? Bukan gampangan. Ya ngegampangan juga kali ya. Maksud aku tuh gini, ketika misal aku kasih contoh, kalau misalnya ketika aku melihat seseorang aku suka, ya aku nggak serta-merta langsung jadian gitu ya, mencintai dia seutuhnya, sedalam itu enggak. Iya. Paling hanya sekedar aku suka dia, ya udah gitu aja, sekedar sebatas itu aja, nggak sampai melibatkan yang hati yang terlalu dalam banget. Iya. Tapi kalau memang misalnya orang ini layak untuk aku jalani, untuk aku beri hati aku untuk dia, ya aku akan jalani, akan bisa berkomitmen dengan orang itu. Jadi kalau misalnya untuk menanggapi pertanyaan yang tadi, modern love, kita gini, kita semua udah hidup di zaman yang serba instan ya. Serba instan. Jadi kamu nggak akan mungkin namanya kamu nggak bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi kalau memang misalnya kamu rasa yang aku bilang tadi, kamu rasa orang itu nggak layak untuk kamu jalani hubungan lama dengan dia, ya udah nggak usah dibaperin gitu. Berarti emang ya it's okay aja ya, jalanin, kalau enggak ya udah gitu ya. Iya, easy going aja, maksudnya jangan sampai yang baper lah pokoknya. Pokoknya no baper squad lah ya. No baper. Nah, by the way, kalau buat jadi diri sendiri, kadang kan sulit kan ya. Gimana sih buat Bobby sendiri tips gitu atau cara jadi diri sendiri itu? Kalau aku gini, selama aku nggak tahu ini orang-orang sependapat dengan aku atau enggak. Kalau menurut aku, apa yang kamu lakukan itu baik, tidak mengganggu orang, tidak tidak menyinggung orang, ya udah lakukan aja gitu. As long as you happy gitu ya. Iya, benar. Dan orang lain juga nggak ada problem yang nggak nyakitin mereka atau something like that ya. Kadang orang masih malu kayak buat kayak gini, kadang malu gitu. Ya ngapain mesti malu? Kalau memang misalnya kamu ngerasa kadang gini loh, hidup yang dalam keadaan sekarang yang keras, sulit kita bisa kita bilang. Benar banget, apalagi sekarang ya. Jangan terlalu serius, dibawa bercanda, dibawa fun aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu anggap itu lucu-lucu aja untuk dilakukan, ya kenapa enggak? Asalkan ini masih dalam koridor tidak melenceng dari pemikiran positif orang gitu. Iya. Cuman orang ini emang beda-beda ya. Kadang ada orang gini, kayak aku yang kesel banget. Misalnya nih orang punya pacar, dia punya temennya nih ngomong, kamu jangan kayak gini-gini.
Terdistract banget sama omongan orang temennya. Jadi Nah, dia ke inget-inget gitu ya. Bener. Gampang dipengaruhi gitu ya. Iya bener, gampang dipengaruhi. Kan aku kesel sama orang yang kayak, kamu kenapa sih kayak gak, orang bilang gak semua orang yang dia lakukan, yang dia bilang itu benar gitu. Iya benar. Jangan jadi apa adanya diri kamu aja gitu. Jangan kau usah terpengaruh sama orang lain. Kalau kamu seneng lakuin ini, ya udah lakuin. Positif nggak? Positif. Gitu. Kalau ya, temanmu nggak suka, ya itu itu urusan dia. Problem dia ya, bukan not my problem gitu ya. Aku sih kayak menerapkan pikiran seperti ini. Aku lahir ke dunia, aku dikasih kesempatan. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Ya, semua bener. itu kan Tuhan yang berkehendak kan. Kita lahir di dunia, hidup sampai sekarang ini, sampai seumuran ini, itu kan pasti karena kehendak Tuhan. Dan itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Yes, agree with that. Totally agree with that. Please the people, gitu kan. Kalau misalnya orang nggak suka dengan gaya kamu, orang nggak suka dengan pribadi kamu, selama kamu yakin kamu lakuin hal yang benar, kamu nggak berbuat kesalahan, ya udah lakuin aja. Nggak usah kamu ngerasa, nggak usah dilihat lah orang-orang yang nggak suka itu. Biarin itu urusan mereka gitu. Jadi kayak ini ya, kayak masuk kiri keluar kanan aja. Keluar kanan gitu aja. Ya. Jangan dipendam gitu ya. Iya. Tapi tipe-tipe baper ini sulit untuk tidak memendam ini. Iya sih. Balik lagi ke orangnya. Kalau memang bisa dibilangin, ya why not? Ya, itulah pengaruh teman itu ngaruh banget emangnya. Jadi kayak emang kita harus, emang sih kita nggak boleh milih-milih teman. Tapi emang kalau ini teman enggak sesuai dengan kesehatan mental kita, mendingan kayak mungkin jaga jarak kali ya, atau gimana sih? Iya, kita nggak usah yang namanya memblok komunikasi atau apa segala macam dengan orang itu gitu. Cukup tahu aja pemikiran dia seperti ini. Tapi jangan pula sampai membuat kamu membatasi apa-apa yang kamu suka hanya untuk membuat orang itu senang. Kan ibaratnya jadi kayak dia berhasil gitu loh. Dia berhasil memantrai, apa sih aku ngomongnya, mengkata-katai hidup orang itu gitu. Iya kayak jadinya, jadinya kayak dia tuh spell ya gitu. Iya mantra, bisa jadi sih kayak gitu ya. Jadi kayak ngasih input lah gitu ya, yang malah bikin hidup orang lain gak baik gitu. Yang awalnya dia kayak tipe ceria, periang, terus dibilangin kayak gitu-gitu. Aku ngerasain sih kayak, soalnya ada beberapa orang di lingkungan aku kayak gitu. Enak kok, kayak kalau lagi ada masalah kok kayak mungkin menarik diri nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, menarik diri itu ya bagus banget gitu. Jadi kita nggak terpengaruh pikiran kita nggak terpengaruh dengan apa yang kita lihat di sosial media mungkin gitu kan. Tapi kalau misalnya alasannya itu adalah dari omongan nggak seneng dari orang yang lain, kan lucu gitu. Kamu pengen jadi A, teman kamu mendikte kamu untuk jadi B, sedangkan kamu itu bukan B gitu. Nah, jadi kamu hidup dengan tidak diri kamu, nggak realnya kamu gitu. Iya, jadi capek juga sih kayak gitu ya. Apalagi harus pura-pura seperti yang teman-temannya mau gitu kan. Iya. Kalau buat single people nih, ada tips nggak sih buat kita yang single yang dengerin podcast ini kira-kira? Dari Bobby sendiri. Kalau yang single, kalau misalnya single itu bukan yang namanya aib. Ya? Iya betul. Ada orang single karena dia aku bahagia single, aku bahagia dengan diri aku sendiri, aku bahagia gitu, aku tercukupi dengan semua kesinggelan aku ini, aku tercukupi, aku nggak butuh orang lain di sisi aku. Jadi single itu bukan namanya aib, bukan namanya suatu kayak pendapat orang lain yang membuat kita kamu nggak laku gitu, kamu nggak ini, nggak, itu salah. Kita dari sisi negatif ya. Kembali lagi,
kalau misalnya orang berpikir seperti itu, bodoh amat. Kamu yang tahu diri kamu yang tahu hidup kamu. Kamu tahu, kan lucu gini. Kamu dinilai orang, kamu nggak laku. Sedangkan kamu tahu sendiri, beberapa orang itu merendahkan, mengantri kamu, menginginkan kamu gitu. It's true, I feel that. Tapi kamu yang nggak mau, ya berarti kamu dong yang kamu raja di hidup kamu gitu. Kamu benar. You are the king in your kingdom gitu. Kamu nggak butuh orang lain gitu. Jadi ya nggak masalah sih untuk single. Jadi kalau misalnya kamu lihat teman-teman kamu udah pada settle, ya bodoh amat gitu. Maksudnya nggak usah yang ke bawa perasaan. Nggak usah dibaperin gitu ya. Pokoknya no baper tim squad lah pokoknya. Oke, Bobby, thank you so much lo udah mau gabung di podcast aku. Nanti next time kita mungkin bakalan ngobrolin hal lainnya. Boleh. Makasih banget udah join pokoknya. Dan buat teman-teman, pantengin terus Kesemsem Podcast pokoknya bareng aku dan teman-teman aku biar gabut kamu lebih seru. Lots of love guys.